Bab 4207. Biar kamu mati dengan damai. Tuan muda, apakah formasi ini sangat kuat? Melihat Erikin menyemburkan darah, Norman yang berempat sangat gembira. Tampaknya tebakan mereka benar, Erikin benar-benar terluka parah, dia bahkan tidak bisa melawan formasi. Namun di permukaan, mereka masih berpura-pura gugup dan berteriak, seolah-olah mereka sangat bingung. Namun, mereka mengelilingi formasi, seolah-olah mereka bingung, mereka tidak mau maju untuk berurusan dengan orang-orang dari Sekte Boyun. Aku terluka parah, pergi bunuh orang-orang itu. Erikin nyaris tidak menopang tubuhnya, dia terengah-engah. Tampaknya Norman dan yang lainnya tidak cukup termotivasi, tambah Erikin. Selama kamu bisa membunuh mereka, aku bisa memberimu penawarnya. Penawarnya. Norman dan yang lainnya tergoda. Sebaliknya, mata ketua Sekte Boyun berbinar. Sepertinya dia telah memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Semuanya, teman seiman, kalian tidak berinisiatif mengikuti orang ini, apakah kalian dikendalikan olehnya dengan pil racun? Ketua Sekte Boyun tertawa terbahak-bahak, dan suasana hatinya langsung rileks. Terus kenapa? Norman yang pura-pura tidak senang. Ini mudah ditangani. Selama anak ini terbunuh, penawarnya akan tetap menjadi milikmu, kata Ketua Sekte Boyun. Selain itu, orang ini terluka parah dan terjebak olehku. Alih-alih bertarung dengan Sekte Boyun kami, di mana semua orang tidak bisa mendapatkan manfaat, mengapa kamu dan aku tidak bergabung untuk membunuh orang ini bersama-sama, sama-sama menguntungkan? Suara Ketua Sekte Boyun penuh godaan. Ekspresi Norman yang berempat berubah, seolah-olah mereka juga dibujuk. Semua teman seiman, kekuatan kita hampir sama. Tak satu pun dari kita ingin menimbulkan masalah. Setelah orang ini meninggal, benda Dewa Bintangnya akan menjadi milikku, dan penawarnya akan menjadi milikmu. Adapun benda lain, kita akan berbagi setengah-setengah, bagaimana? Jangan dengarkan dia, aku masih bisa bertarung dan melarikan diri. Erikin terengah-engah, dia tampak sedikit gugup. Jangan lupa sebelumnya, jika aku tidak menyelamatkanmu, kalian semua akan mati di tangan iblis hitam itu. Kalian pernah mengkhianati iblis hitam dulu, jika kalian mengkhianatiku lagi, kalian akan menyesalinya nanti. Kalian jangan dengarkan orang ini menghasut, dia sudah berada di ujung tanduk. Melihat Norman dan yang lainnya ragu, mata Ketua Sekte Boyun berbinar. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, orang ini akan mati. Apakah kalian ingin mati bersamanya? Tubuh keempatnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah mereka telah terbujuk. Sebenarnya apa yang teman seiman katakan juga masuk akal. Norman yang menyentuh dagunya dan berkata, "Tapi teman seiman, apakah kamu yakin akan membagikan sesuai dengan apa yang kamu katakan sebelumnya? Tapi kami tidak yakin apa penawarnya, jadi semua pil mujarab akan menjadi milikku." Iya, Ketua Sekte Boyun sangat gembira dan langsung menyetujui. Taois Huangmu dan ketiganya mengangguk satu demi satu. Mereka berempat mundur sedikit, meninggalkan posisi di depan Erikin, dan berdiri di samping Ketua Sekte Boyun. Apakah kalian benar-benar akan mengkhianatiku? Mata Erikin melebar dengan rasa tidak percaya di wajahnya, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Jangan lupa, siapa yang menyelamatkanmu dari lautan penderitaan? Jika bukan karena aku, kalian pasti sudah mati di bawah tangan iblis hitam. Selain itu, aku juga mengajak kalian pergi ke platform tinggi puncak bintang bersama-sama, sehingga kalian dapat menyerap Reiki murni. Aduh, Tuan Muda Qiu, saat ini adalah saat itu. Taois Huangmu menghela nafas panjang. Kamu memang menyelamatkan kami saat itu,
tapi kami juga melayani sebagai penjagamu untuk waktu yang lama, dan kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Itu benar, kamu telah melihat situasinya sekarang. Jika kami tidak setuju, kami belum tentu menjadi lawan dari Sekte Awan. Lebih penting untuk menyelamatkan hidup kami sendiri. Leluhur keluarga Chen juga berkata tanpa daya. Kalau begitu jadi kalian boleh bekerja sama dengan orang yang ingin membunuhku dan malah membunuhku. Eric Qin mengerutkan kening. Aku sangat percaya pada kalian. Tuan Muda Qiu, kalangan kultivasi penuh tipuan, bahkan kerabat pun tidak bisa saling mempercayai. Bagaimana kamu bisa mempercayai orang luar seperti kami? Norman yang mencibir. Hanya bisa menyalahkan kamu terlalu bodoh, bukan salah kami. Namun, yakinlah, Tuan Muda Qiu, setelah kamu mati, kami pasti akan membangun kuburan yang sangat kuat untukmu, sehingga kamu bisa tidur selamanya setelah kematian. Sugo yang juga berkata, itu benar, ini pembalasan budi dariku. Ya, setelah Tuan Muda meninggal, aku tidak akan pernah melupakanmu. Mereka bertiga tertawa bahagia. Apakah kalian yakin bahwa aku akan kalah? Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kalian tidak pernah berpikir bahwa aku bahkan bisa membunuh iblis hitam. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, apa yang akan terjadi pada kalian? Wajah Norman yang dan yang lainnya sedikit berubah. Bagaimanapun, arogansi yang ditunjukkan oleh Eric Qin dalam pertarungan dengan Toby Qiu saat itu masih mengejutkan mereka sepanjang waktu. Jangan menakuti orang, kamu sudah terluka parah, bagaimana kamu bisa keluar? Namun segera, Norman yang tertawa. Haha, mereka yang tahu urusan saat ini adalah orang bijaksana, semua teman seiman benar-benar membuat keputusan yang tepat. Ketua Sekte Boyun pun tertawa. Selanjutnya, aku akan membiarkan orang ini segera mati di depan kalian, agar kalian bisa tenang. Kami merepotkan teman seiman. Norman yang dan yang lainnya mundur 2 langkah, sementara Ketua Sekte Boyun berteriak pelan. Di atas formasi, piringan formasi ilusi tiba-tiba muncul. Saat cahaya menyebar ke bawah, kecepatan tirai cahaya meningkat lagi. Lengan Eric Qin secara bertahap tidak dapat menahan kontraksi tirai cahaya, dan seluruh tubuhnya terjepit menjadi bola. Lalu, raungan. Darah memercik, dan tirai cahaya sepenuhnya menyatu menjadi seberkas cahaya, dan Eric Qin di dalamnya berubah menjadi darah, tanpa energi kehidupan. Orang ini sudah mati. Mata Norman yang dan yang lainnya berbinar, sangat gembira. Jika Eric Qin meninggal, mereka akan memiliki kesempatan untuk bebas. Dan apa yang dikatakan Eric Qin sebelumnya benar-benar dianggap omong kosong oleh mereka. Buka. Ketua Sekte Boyun juga puas dengan ini, dia membacakan mantra, tirai cahaya berhamburan lagi. Dan mata semua orang juga tertuju pada genangan darah dan daging. Ketua Sekte Boyun melambaikan tangannya, darah berserakan di mana-mana. Namun, ketika semua darah habis, semua orang tidak menemukan tulang atau bagian tubuh lain maupun penyimpanan tas. Ketua Sekte Boyun, apa yang terjadi? Di mana kamu menaruh penyimpanan tas orang ini? Wajah Norman yang berubah, dia menatap Ketua Sekte Boyun dengan berang. Mereka berempat terus menatap, tapi penyimpanan tas hilang. Apa hubungannya denganku? Aku tidak menghilangkannya. Ketua Sekte Boyun juga kaget. Tapi saat semua orang bingung, saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tanah. Bang! Dalam sekejap, sosok itu mendatangi Ketua Sekte Boyun, dan sementara semua orang terpana, dia langsung menendang Ketua Sekte Boyun. Pada saat yang sama, sosok itu terbang tinggi, memegang piringan formasi yang kehilangan kendali dari tangan Ketua Sekte Boyun.
Obikyu, kenapa kamu masih hidup? Melihat Erikin terbang di udara, memegang piringan formasi di satu tangan, semua orang terkejut. Saat ini, Erikin tidak hanya memiliki kulit kemerahan, tetapi juga sesak napas dan tidak ada tanda-tanda cedera serius atau bahkan cedera. Dan kemudian, yang lebih mengejutkan mereka adalah, pada saat yang sama Erikin meraih piringan formasi, serangkaian cahaya muncul ke segala arah dari kerumunan. Bersambung.